Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dan channel YouTube TV dalam Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah yang pada hari ini sudah masuk bab 44. Nah, saya harap semuanya, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, selalu dalam rahmat, lindungan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semuanya dalam kondisi sehat. Dalam COVID-19 pandemi ini, jangan lupa prokes kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Kita mulai bab 44 adalah Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat dikasihi dan sangat dicintai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah duduk di sisi pembaringan pamannya dengan sedih sekali. Ditatapnya wajah orang tua itu yang dengan bijaksana, hati Rasulullah dipenuhi rasa duka, tidak hanya karena melihat sakit sebelum maut yang diderita oleh Abu Thalib, tetapi juga karena sampai saat ini pamannya belum membuka hatinya untuk menuju ke ajaran Rasulullah, yaitu Islam. Rasulullah menggenggam tangan erat pamannya dengan lembut. Inilah Abu Thalib yang pernah mengajakku berdagang ke negeri Syam waktu aku masih kecil, karena beliau tidak tega meninggalkan aku sendirian. Inilah Abu Thalib yang merawatku, menyayangiku, mengasihiku dengan penuh kelimpahan kasih sayang, melebihi anak-anaknya sendiri. Inilah Abu Thalib yang mempertemukan dengan Umi Khadijah radhiyallahu anha dan menjadikan kafilah dagangnya Umi Khadijah radhiyallahu anha, sehingga dan juga mempertemukan untuk menjadi istrinya. Inilah Abu Thalib yang mendorong untuk melindungi Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islamnya, dan juga mengasuh dari Rasul yatim hingga menjadi putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Thalib membuka mata yang sayu dan memandang Rasulullah. Demi Allah, wahai anak saudaraku, aku tidak melihatmu menawarkan sesuatu yang berat kepadaku untuk para pemuka kaummu. Sejenak timbul harapan Rasulullah, semoga pamannya itu membuka hatinya untuk keislamannya. Bukan satu kalimat, wahai pamanku, kata Rasulullah. Ucapkanlah satu kalimat, maka dengan kalimat tersebut engkau kelak berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Akan tetapi Abu Thalib tetap enggan menerima ajakan tersebut. Kemudian wafatlah ia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hilang sudah seorang pelindung Rasulullah. Mulai saat ini Rasulullah harus menghadapi semuanya sendiri. Kata-kata terakhir Abu Thalib yaitu ketika Rasulullah mengajak Abu Thalib mengucapkan kalimat syahadat. Pada saat-saat terakhirnya Abu Thalib berkata, kalau saja aku tidak khawatir nasib keluargaku, aku dianiaya. Gini, saya ulang. Kalau saja aku tidak khawatir nasib keluargaku akan dianiaya setelah kepergianku, dan kaum Quraisy bakal mengatakan bahwa aku berucap karena aku gentar menghadapi sakaratul maut, aku tentu mengucapkannya. Kalaupun ku ucapkan itu hanya sekedar
menyenangkan hatimu, nak. Nah, setelah selesai pemakaman Abu Tholib, segeralah Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Apa yang ditemuinya? Umi Khadijah radhiyallahu anha ternyata jatuh sakit. Digenggamlah tangan istrinya dengan erat, wajahnya yang pucat, panas, dan terus menurun kondisinya. Namun Umi Khadijah radhiyallahu anha selalu menguatkan suaminya bahwa dia bilang, saya tidak apa-apa, saya kuat. Nah, dari hari ke hari yang wajahnya semakin pucat dan gemetar, Rasulullah amat terharu. Pada saat-saat seperti ini, istrinya tetap berusaha untuk menguatkan hatinya, seolah-olah Umi Khadijah tahu bahwa perjuangan suaminya masih panjang dan berliku. Namun perjuangan beliau sepertinya hanya sampai di sini saja. Akhirnya perpisahan sepasang suami istri pun yang mulia itu pun tiba. Hanya beberapa hari setelah kematian Abu Tholib, wafatlah Umi Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dengan tenang beliau menghadap sang Khalid. Dalam beberapa hari saja Rasulullah kehilangan dua orang yang dicintai dan disayangi, sehingga yaitu pamannya Abu Tholib yang mengasuhnya sejak dia yatim sehingga sampai menjadi utusan Rasulullah, dan istrinya Umi Khadijah radhiyallahu anha yang mendampingi dalam perjuangan berdakwah Islam, terutama setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah dalam 10 tahun terakhir kehidupan mereka. Masa-masa duka ini dikenal dengan nama Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Saat itu seolah-olah semua kegembiraan di hati Rasulullah pudar. Indahnya kehidupan seolah-olah ikut terkubur bersama jasad dua orang yang disayangi. Rasulullah tertunduk di samping pusara Umi Khadijah radhiyallahu anha. Air matanya mengalir tanpa bisa berhenti dan bisa tak tertahankan. Beliau ingat betapa besar penderitaan pamannya dan kesengsaraan yang dipikul istrinya saat mereka bertindak melindungi beliau. Rasanya hidup Khadijah lebih banyak dilalui dengan menanggung begitu berat beban perjuangan dibanding menikmati manisnya kehidupan. Keluarga dan sahabat merasakan betul kesedihan Rasulullah SAW. Dengan sekuat tenaga mereka berusaha menghibur Rasulullah, karena Rasulullah selalu menghibur umatnya ketika umatnya itu sedang mengalami musibah. Rasulullah sungguh pada saat ini yang mengharukan, tetap ada keindahan yang tampak dalam persaudaraan mereka. Kenangan akan Umi Khadijah radhiyallahu anha tetap hidup di hati baginda Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Begitulah cintanya Rasulullah kepada istrinya, yaitu Umi Khadijah radhiyallahu anha. Dalam Rasulullah selalu ingat pernikahan mereka yang penuh berkah. Itulah satu-satu pernikahan di dunia ini yang dipenuhi berkah surga dan dunia sekaligus. Saat pernikahan itu, Umi Khadijah radhiyallahu anha mengadakan jamuan buat semua orang, mulai yang paling kaya hingga yang paling miskin. Bangsa Arab yang saat itu hanya mengenal air putih, di situ diberikan hidangan suguhan sirup yang dari mawar, juga sirup yang minuman segar dari sari buah dan sirup dari mawar. Selama beberapa hari semua orang yang baik tua, muda, anak-anak
semua dijamu oleh Umi Khadijah radhiyallahu anha. Kepada orang-orang miskin, Umi Khadijah memberikan beberapa keping emas dan perak dan pakaian. Kepada janda, Umi Khadijah menyumbangkan kebutuhan hidup yang belum pernah dirasakan oleh janda-janda itu sebelumnya. Rasulullah juga terkenang saat setelah menikah dengan Umi Khadijah tidak lagi tertarik. Jadi Umi Khadijah setelah menikah dengan Rasulullah tidak tertarik dengan harta benda, baik itu emas, perak, apapun, tidak tertarik dalam hatinya. Jadi sudah hanya Rasulullah yang menarik Umi Khadijah, menarik hatinya bagi Umi Khadijah. Beliau telah mendapatkan suami Rasulullah itu Muhammad al-Mustafa, yaitu sebagai harta yang paling berharga di dunia ini. Begitu Umi Khadijah menjadi istri Rasulullah, semuanya harta disedekahkan. Nah, perhatikan, Rasulullah menjadi satu-satunya yang Umi Khadijah sayangi. Dan Umi Khadijah cintai, sayangi, dan perhatikan. Beliau mengabdikan diri sepenuhnya pada kehidupan Rasulullah SAW. Saat-saat didampingi Umi Khadijah boleh dikatakan merupakan saat-saat yang membahagiakan Rasulullah. Dari rahim Umi Khadijah radhiyallahu anha dikaruniai 6 putra putri, 2 putra dan 4 putri. Dan saat Umi Khadijah meninggal, putri yang terakhir yang bernama Fatimah Az-Zahra baru berusia 3 tahun. Yang menjadi cahaya mata ayahnya itu adalah putrinya yang terakhir, yaitu Fatimah Az-Zahra. Tidak ada laki-laki lain yang cocok untuk mendampingi Umi Khadijah selain Rasulullah SAW. Begitu serasinya mereka sampai ada ahli sejarah yang menduga bahwa seandainya Umi Khadijah tidak bertemu dengan Rasulullah, Umi Khadijah kemungkinan besar tidak akan menikah sampai akhir hayatnya. Karena bukanlah kekayaan, ketampanan, dan keturunan yang menarik hati Umi Khadijah, melainkan keluhuran budi pekertinya yang mampu meluluhkan hatinya. Itulah yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Dalam ini rumah di surga itu, dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah berkata, Jibril mendatangi rumah Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasul, ini yang datang adalah istrimu Khadijah, sambil membawa bejana yang di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Jika ia datang, sampaikan salam padanya dari Robnya dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang di dalamnya tidak ada hiruk pikuk, tidak ada pertikaian, tidak ada kelebihan." Karena Umi Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang sempurna. Sebelum kedatangan Islam, Umi Khadijah dijuluki Ratu Mekah. Namun ketika cahaya Islam terbit, Allah memberi beliau kedudukan sebagai ibu kaum yang beriman, yaitu dijuluki Ummul Mukminin. Saat itu sebagian kaum muslimin adalah orang-orang miskin. Mereka tidak bisa mencari nafkah karena orang-orang kafirlah yang menguasai perdagangan dan pekerjaan itu, sehingga orang muslim semuanya dalam kondisi miskin. Pada saat itu kaum muslimin bisa terhindar dari kelaparan berkat bantuan Umi Khadijah radhiyallahu anha. Juga memberikan mereka tempat tinggal, memberikan makan, jadi sampai hartanya itu dihabiskan untuk muslim yang miskin di Mekah.
akibat boikot orang-orang musyrik, Bunda Khadijah lah sebagai penolongnya, sehingga mematahkan tujuan orang-orang musyrik untuk menarik para pengikut Rasulullah yang miskin pada kekafiran lagi. Itulah hikmah yang bisa kita petik apabila ada saudara kita yang mu'alaf namun kondisi ekonominya kurang baik, kita harus membantu menguatkan dia dengan seperti Umi Khadijah. Umi Khadijah tidak pernah menyisakan sampai uang terakhir yang dimiliki demi kesejahteraan para pemeluk Islam. Cinta Umi Khadijah kepada mereka tidak berbedanya dengan seorang ibu dan anaknya. Apabila anaknya lapar, ibunya selalu mengalah. Apabila itu ada makanan untuk anaknya sendiri, ibunya menahan lapar, tidak akan terasa lapar apabila anak-anaknya sudah makan. Itulah sayangnya Umi Khadijah kepada pemeluk Islam yang miskin, ya. Nah, Umi Khadijah juga ini cinta kepada ibu, syaratnya cinta seorang ibu itu penuh perlindungan, penuh kasih sayang dengan keluhuran budi istri yang begitu agung. Sangat wajar jika Rasulullah SAW merasa amat berduka ketika Umi Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Rasulullah SAW amat mencintai istrinya, yaitu Umi Khadijah radhiyallahu anha. Begitu besarnya cinta Rasulullah kepada Umi Khadijah sampai beliau bersabda, demi Allah, Allah tidak menggantikan Khadijah dengan seorang yang lebih baik. Ia telah beriman kepadaku pada saat orang-orang mengingkari risalahku. Ia percaya kepadaku pada saat orang-orang mendustakanku. Ia telah mengorbankan semua harta bendanya, padahal orang lain tidak mau melakukannya. Dan Allah telah melimpahkan karunia-Nya bagiku, anak-anak, melalui Umi Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Abu Thalib tiada dan ketika ibunya wafat, putri terkecilnya yang bernama Fatimah Az-Zahra itu putri terakhirnya, putri perempuan itu yang matanya masih basah karena baru kehilangan ibunya itu, ini melihat ayahnya yang dihina oleh orang yang sejadi-jadinya. Para tetangga mereka seperti Hakam bin As, Uqbah bin Abu Mu'idh, Adi bin Hamroh, dan Abu Lahab sangat sering melempari batu ketika ayahnya sedang sholat. Bahkan tidak cuma batu tetapi juga jeroan kambing dilemparkan kepada ayahnya. Juga pernah jeroan kambing itu dilemparkan ke dalam panci masakan Rasulullah SAW yang siap disajikan. Kejadian yang paling ringan yang pernah menimpa Rasulullah adalah ketika seorang Quraisy pandir mencegahnya di jalan dan secara tiba-tiba menyiram tanah ke atas kepala Rasulullah. Rasul tidak membalas hinaan itu. Beliau pulang ke rumah dan sampai di rumah Fatimah Az-Zahra membersihkan kepala ayahnya dengan menangis. Namun Rasulullah menguatkan hatinya. Betapa tidak sedih melihat putrinya kecil yang membersihkan kepalanya itu menangis. Rasulullah akan menangis, namun tidak ada yang lebih pilu rasa hatinya seorang ayah dibanding mendengar tangis anaknya. Apalagi yang menangis ini adalah anak perempuan yang masih berusia 3 tahun, yang baru saja ditinggal oleh ibunya wafat. Hampir kaku rasa Rasulullah karena begitu pilu, bahkan beliau hampir saja ikut menangis. Muhammad adalah ayah yang bijaksana, penuh kasih sayang pada putri-putrinya. Tak ada lagi yang beliau lakukan menghadapi tangis pilu putrinya selain memohon
pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berdoa dengan sepenuh hati, dengan keimanan, jangan menangis putriku. Begitu Rasulullah bisikan kepada putrinya sambil menghapus air matanya, sesungguhnya Allah akan melindungi ayah nak. Rasulullah kemudian berkata, sebelum wafat Abu Thalib, orang-orang Quraisy itu tidak seberapa menggangguku. Apa yang kemudian beliau lakukan untuk melepaskan diri dari tekanan Quraisy yang semakin menjadi-jadi. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Bab yang 44 adalah Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang kekasih. Bisa kita ambil hikmahnya, kita petik hikmahnya. Semua teladan Rasulullah harus kita jalankan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada kesalahan, mohon bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.